Partai Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur pada pemilihan Jakarta tahun ini. Seperti halnya 1 pemilihan presiden 2024 lalu, dukungan Nasdem kepada Anies juga tanpa syarat. Telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Nasdem menjadi partai kedua setelah PKS yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai cagup Jakarta. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa masih menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat meskipun DPW PKB DKI Jakarta sudah menyatakan resmi mengusung Anies. Nasdem melirik Anies tidak cuma lantaran elektabilitasnya yang masih moncer di Jakarta, tapi juga karena sepak terjangnya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Sekretaris Bapilu Partai Nasdem Willy Aditya menegaskan Nasdem mendukung Anies tanpa syarat. Partai Nasdem kembali mempersembahkan salah seorang putra terbaik untuk memimpin daerahnya, yaitu main teater utama Provinsi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Partai Nasdem mempersembahkan Kakak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur. Calon wakil gubernurnya masih kosong, terserah kepada beliau. Nasdem tanpa syarat mendukung beliau. Anies yang ikut dalam rapat pleno bersama jajaran pengurus Partai Nasdem mengatakan bahwa seiring dengan dukungan Nasdem itu, ia mendapat pesan penting dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global. Ia juga menyebut telah diberikan kebebasan oleh Partai Nasdem untuk menentukan calon wakil gubernur. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, sehingga fokus kita adalah ke depan Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Dengan adanya dukungan dari Partai Nasdem, praktis Anies kini mengantongi 39 kursi DPRD dari PKS, Nasdem, dan PKB. Jumlah itu melampaui syarat untuk Anies mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Dengan situasi itu, lantas siapa figur yang berani menantang Anies bertarung merebut Jakarta 1? Baik PDI Perjuangan dan parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju saat ini masih berhitung siapa figur yang mampu menyaingi Anies. Tentu, ini situasi yang sulit bagi mereka, karena berdasarkan survei, Anies saat ini adalah figur yang belum tertandingi. Atau pengumuman seperti ini dari awal sudah kita hitung bahwa sebagai sebuah kemungkinan. Jadi kita sudah exercise uji coba terhadap kemungkinan keputusan ini, dan pada waktunya nanti kami akan umumkan calon yang akan kita umumkan untuk menjadi calon gubernur di daerah Jakarta ini. Artinya Kim tidak khawatir jika melawan Anies? Enggak. Menang ya Pak? Enggak, Pak Prabowo aja di Jakarta menang dengan Anies. Ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang, dan kita ingin menang sama-sama, gitu. Kenapa nggak di Jawa Barat? Nah, Jakarta kita bicarakan kayak mana. Itu positioning Golkar per hari ini. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan Kim, kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa. Kita hanya akan bisa berpengaruh ketika rakyat memintanya. Permintaan Kim nggak akan berpengaruh sama kita, tapi kalau permintaan rakyat, pasti kita ikuti. Majunya Anies dengan dukungan PKS, Nasdem, dan PKB memberikan gambaran peta kekuatan Pilkada Jakarta. Dengan sejumlah parpol yang belum mengusung kandidat, bukan tidak mungkin Pilkada Jakarta akan diikuti 3 poros. Namun Anies tetap harus waspada. Elektabilitas yang tinggi tentu bukan satu-satunya jaminan, karena faktor pendamping juga harus Anies pertimbangkan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua, amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini
kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya. Pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.